Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan kamu suatu informasi ataupun suatu gambaran dari segi keuangan, pekerjaan, ataupun asmara kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys. Di siang hari ini, guys, saya tidak memiliki judul ataupun tidak memiliki tema yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, dan informasinya akan saya berikan terhadap diri kamu. Apakah ada kaitannya terhadap dirimu atau memang ada kaitannya terhadap orang lain yang berada di dekat kamu. Sebelumnya, guys, sebelum saya memberikan informasi tersebut, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana kamu bisa menerima dan di mana bisa kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan informasi, teman-teman hanya bisa berencana. Lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Oke guys, kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti terkadang bisa bersifat resonate, bisa terkadang tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dari teman-teman. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman sendiri melihat setiap kartu yang saya ambil satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang. Nah, di depan saya ini beberapa kartu, tetapi saya akan menjelaskan, guys. Dua kartu ini akan menggambarkan diri kamu dan diri orang lain, apakah pasanganmu atau memang mantan pasangan kamu. Tiga kartu ini, guys, akan menggambarkan bagaimana pemikiran kamu dan pemikiran orang di samping kamu, atau memang pemikiran pasangan kamu atau mantan pasangan kamu. Tiga kartu ini akan saya tarik kesimpulannya terhadap bagian pertama dan bagian kedua. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama, informasi apa dan gambaran seperti apa. Wow, kamu bisa melihat sendiri, guys, kartu yang saya pegang ini adalah seseorang sedang memikul atau memegang beberapa tongkat, di mana tongkat yang dia pikul atau dia pegang berupa ada semacam berat atau memang ada berupa masalah yang sedang dia pikul. Kalau saya melemparkan kartu ini terhadap diri kamu, mungkin ada situasi di mana situasi itu benar-benar membuat diri kamu tidak tahu harus berbuat apa terhadap masalah yang sedang kamu terima. Kalau saya berbicara dari sisi lain, baik dari pasangan kamu ataupun mantan pasangan kamu ataupun manusia yang telah mencampakkan kamu, dengan keluarnya kartu ini seakan-akan saya melihat ada suatu reaksi, di mana reaksi tersebut berbicara, saya
lagi ada masalah. Kalau saya mengkaitkan kartu ini terhadap hubungan asmara, baik antara LDR ataupun di dalam rumah tangga kamu, mungkin ada suatu problem yang belum kamu selesaikan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Dimana problem yang belum selesai itu membuat antara diri kamu dengan pasangan kamu tidak ada komunikasi yang kalian jalankan. Ya ibaratnya kalaupun memang ada komunikasi, itu ibaratnya guys, kalian menyembunyikan perasaan kalian yang tersakiti di depan seseorang. Saya tidak tahu seseorang ini apakah anak atau memang ada yang kalian jaga. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, dengan keluarnya kartu ini, bisa saja pekerjaan yang sedang kamu lakukan itu merupakan suatu beban yang sedang kamu pikul. Di mana kamu beranggapan pekerjaan yang kamu pegang itu saya tidak mampu, tetapi mau tidak mau saya harus melaksanakannya. Kalau saya berbicara dari segi usaha atau bisnis, keluarnya kartu ini seakan-akan kamu merasa bahwasannya usaha atau bisnis yang sedang kamu jalankan, kenapa selalu ada penghambatnya, kenapa tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi saya. Padahal sudah terlalu banyak ide yang sudah saya lakukan, sudah terlalu banyak pengeluaran yang sudah saya keluarkan, tidak sesuai dengan pemasukan yang saya dapatkan. Nah, dengan kemunculan kartu ini guys, bagaimana kartu yang dibawanya? Apakah ada faktor atau memang ada dampaknya? Wow. Muncul kartu The Temperance. Mungkin dengan keluarnya kartu The Temperance ini, teman-teman sudah mengerti apa artinya, karena setiap kartu yang saya pegang, saya selalu mengartikan dan menjelaskan arti dari setiap kartu. Nah, keluarnya kartu The Temperance ini guys, saya tidak mau mengambil dari sisi angelnya. Kenapa saya tidak mengambil dari sisi angelnya? Karena kalau saya mengambil dari sisi angelnya, mungkin beban yang sedang dia pegang ini, masalah yang sedang dia pikul akan terbantu. Tetapi di siang hari ini, saya akan fokus terhadap satu orang, di mana orang ini guys, saya tidak mau membilangkan antara pasangan kamu ataupun mantan pasangan kamu ataupun manusia yang mencampakkan kamu. Tetapi dengan kemunculan kedua kartu ini, apalagi di kartu The Temperance, saya melihat ada seseorang yang sedang menerima masalah, di mana masalah tersebut membuat pemikiran dia, membuat perasaan dia ingin meminta maaf terhadap seseorang. Ya ibaratnya seseorang tersebut ingin merasa diampuni dari perbuatannya. Ini dia guys. Kedua kartu ini yang berbicara. Nah, bagaimana di bagian kedua? Wow. Muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang, di mana kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, seseorang yang sedang tertidur lelap, tetapi kondisi dia tertidur bukan malah membuat diri dia tenang, tetapi malah membuat diri dia kacau dan kepikiran. Ibaratnya dengan keluarnya kartu ini guys, ada seseorang yang tidak tahu lagi pilihan apa yang harus diambil dia. Apakah saya akan berbuat seperti ini atau memang saya akan berbuat seperti ini, karena dia merasa ada suatu masalah yang dia timbulkan. Dari masalah tersebut dia ingin diberikan suatu pengampunan.
muncul guys kartu ini. Masalah dan temperance, pengampunan dari masalah yang dia buat sendiri. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa maksudnya Kak? Siapa orang tersebut? Yang saya fokuskan di sini bukan terhadap diri kamu, tetapi terhadap mantan pasangan kamu ataupun pasangan kamu yang sedang menjalankan suatu komunikasi di mana komunikasi tersebut berupa LDR. Ada seseorang yang ingin minta pengampunan terhadap diri kamu, guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu Nine of Swords, seseorang yang sudah merasa kacau. Kacau karena apa? Kita buka saja, guys. Wow. Ada muncul kartu The Wheel of Fortune. Kartu The Wheel of Fortune ini guys, banyak artinya dan banyak maknanya. Tetapi dari beberapa banyak artinya, saya menarik satu kata saja, tidak mau berlebihan, di mana kata tersebut berupa kegelisahan. Kegelisahan dan nasib. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu The Wheel of Fortune dan kartu Nine of Swords, bisa saja seseorang tersebut bukan hanya merasakan suatu kekacauan di dalam pemikirannya, tetapi dia pun merasa ada kegelisahan yang sedang dia rasakan, di mana kegelisahan yang dia rasakan itu merupakan faktor dari masalah yang dia buat sendiri. Ini dia guys, pemikiran orang saat ini di siang hari ini. Nah, dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune, bagaimana kartu yang di sampingnya? Apakah ada titik temunya atau memang ada momen untuk diberikan suatu pengampunan terhadap seseorang ini? Wow. Muncul kartu Five of Swords, 5 pedang, dan posisi ini saya letakkan di sini 9 pedang. Mantap guys, keadaan seseorang di siang hari ini kacau, dan orang lain pun berusaha untuk melawan orang yang sedang kacau ini. Ibaratnya dari ketiga kartu ini saya menarik suatu kesimpulan bahwasannya guys, seseorang sedang merasa gelisah terhadap hidupnya karena ada pihak lain yang sedang berusaha untuk menyerang seseorang ini. Saya tidak tahu siapa seseorang ini, tetapi saya hanya memberikan suatu kata di mana kata itu saya fokuskan terhadap manusia yang telah mencampakkan kamu atau manusia yang sedang berkhianat terhadap diri kamu, yang melakukan hubungan LDR, yang melakukan hubungan kotor. Kalau saya mengkaitkan antara diri kamu dengan status pekerjaan kamu, kamu harus perlu berhati-hati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena posisinya di siang hari ini guys, saya melihat diri kamu itu ada suatu gelagat, di mana gelagat tersebut memberikan suatu reaksi bahwasannya diri kamu sedang gelisah atas perbuatan dari orang lain. Saya tidak tahu siapa orang lain ini. Yang pastinya ketika saya berbicara terhadap diri kamu, orang lain tersebut bisa saja berada di dalam circle kamu. Jadi saran saya, kamu harus berhati-hati setiap langkah kaki yang akan kamu langkahkan. Nah, dengan kemunculan ketiga kartu ini guys, bagaimana di bagian ketiganya? Wow.
keluar kartu The Emperor. Raja di atas raja, kedudukan di atas kedudukan, martabat di atas martabat, harga diri di atas harga diri, kekuasaan di atas kekuasaan. Kenapa saya mengategorikan seperti itu, guys? Karena kartu yang saya pegang ini adalah seseorang raja yang bisa berpikiran untuk bijaksana, tetapi pemikiran yang bijaksana tersebut dia salah gunakan karena memang dia memiliki suatu kekuasaan yang bisa dia pakai untuk berbuat seenak-enaknya. Dengan kata lain, guys, ada seseorang yang telah berkuasa terhadap diri kamu, sedang merasakan suatu kegelisahan, sedang merasakan suatu kekacauan dari perlakuan orang lain. Ini akan terjadi untuk kedepannya. Tetapi saya tidak berbicara terhadap diri kamu yang posisinya genre laki-laki. Bisa saja saya berbicara terhadap diri kamu yang perempuan ataupun laki-laki. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kemungkinan si perempuan mengkhianatin si laki-laki karena dia lebih memilih pihak lain. Si laki-laki mengkhianatin si perempuan karena dia lebih memilih pihak lain. Tetapi dari apa yang dia pilih untuk kedepannya di siang hari ini, guys, karena muncul kartu The Temperance, dia akan mengalami yang namanya kekacauan yang dibuat oleh pihak ketiga atau memang dari pihak orang lain, karena pihak lain tersebut sedang berusaha untuk melawannya. Ini akan terjadi untuk kedepannya. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan mengangkat kartu The Temperance, bagaimana kartu selanjutnya? The Chariot. The Chariot. The Chariot dihadapkan terhadap satu pilihan, di mana pilihan tersebut ketika dia memilih pilihan tersebut, dia akan melalui yang namanya pertengkaran, perdebatan, dan perselisihan. Kartu terakhir, guys, wow, dari pertengkaran tersebut dia meminta tolong terhadap orang lain, atau memang dia akan meminta bantuan terhadap diri kamu agar bantuan yang kamu berikan terhadap dia bisa dia pergunakan. Nah, dari beberapa kartu ini, guys, saya menarik satu kesimpulan yang akan terjadi di siang hari ini dan sampai ke depannya. Ada seseorang yang akan merasa perlu bantuan dari diri kamu, dan dia akan meminta suatu pengampunan terhadap diri kamu, di mana pengampunan tersebut karena dia merasa bersalah, karena dia merasa sudah meninggalkan kamu, dan di sisi lain dia akan menerima suatu perlawanan dari orang lain, di mana perlawanan tersebut membuat diri dia hancur dan mengalami suatu pertengkaran yang luar biasa. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.